Akhirnya Rexus punya mic juga. Ya mereka udah lama bawa Tron Max kan ya, cuman nggak pernah punya mic sendiri. Sebenarnya pernah punya sih si Rexus Sora ya, udah pernah gue bahas juga, tapi itu lebih ke desktop aksesoris sih. Beda banget sama mic barunya ini, yaitu Rexus Nerd CM10 yang beneran fokus as a microphone. Lebih tepatnya ya mic desktop kayak gini yang biasa dipakai buat streaming, open mic, ngonten, atau apapun lah. Oke, jadi buat harganya si Rexus Nerd CM10 ini dijual di 499.000 aja. Kayak biasa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Ya lihat dari pricingnya emang ini kayak lumayan pas banget ya, sweet spot banget. Gue liat-liat kayaknya lumayan banyak juga yang main di mic harga 400 sampai 500 ribuan. Dan peminatnya pun lumayan banyak. Kayaknya emang dirasa pas di tengah-tengah ya untuk kelasnya desktop mic kayak gini. Maksudnya nggak kerasa kemahalan tapi nggak terlalu murah juga. Oke, so untuk bentuknya sendiri kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini kelihatan cakep banget, gue suka sih. Dia ini modelan kapsul gini yang nggak neko-neko sama sekali, nggak ada bentuk yang kelihatan aneh di sini, bener-bener cakep. Buat spek singkatnya, ini mic tuh mic condenser ya dengan satu polar pattern yaitu cardioid, dan buat colokannya di sini dia pakai USB-C, jadi nggak ada XLR, tapi dia udah ada jack 3,5 mm buat monitoring. Terus ini mic punya sample rate yang tinggi banget yaitu di 96 kHz dengan 24 bit buat bitrate-nya. Sama di sini di bagian bawah dia juga ada RGB-RGB-an yang bentuknya ring kayak gini ya. Ini bisa diganti-ganti modenya pakai tombol yang ada di bagian bawahnya ini, sekaligus bisa dimatiin juga kalau misal kita tahan selama beberapa detik. Nah, terus buat kontrolnya juga di sini dia punya satu buah knob ya yang kalau di single klik tuh fungsinya buat mute unmute. Terus kalau ditahan sekitaran 2-3 detikan, dia ini kepake buat ubah-ubah gain levelnya antara mic dan juga live monitoringnya. Ini dia knobnya tuh masih goyang-goyang ya, tapi feedbacknya so far sih kerasa enak ya, kerasa satisfy gara-gara dia tactile stepnya tuh lumayan sharp. Bagusnya di sini dia di bagian atas tuh ada semacam lampu tengah yang jadi indikator ya, yang ini ngikutin seberapa kenceng gain levelnya. Jadi kalau lampunya itu nyala maksimal ya berarti gain levelnya ada di maksimal juga. Ini sesuatu yang lumayan bisa gantiin stopper sih, soalnya emang dia knobnya ini infinity kan. Dan meskipun di sini dia lampu indikatornya nggak bisa dimatiin ya, tapi nggak kelihatan jelek. Malah menurut gua kelihatan bagus sih. Jadi kayak ada aksennya yang memang lampunya tuh nggak terlalu terang ya. Jadinya tetap kelihatan bagus dan kita jadi gampang tahu gitu si mikrofonnya nih ada di posisi nyala atau mati. Oke, terus buat kakinya ini dia udah include semua ya, dan dia pakai modelan yang cuman sebelah doang. Ini kelihatannya keren sih. Di sini ada puter-puteran juga buat atur kendor kencengin si tiltingnya ya. Sama di bagian base-nya tuh dia pakai ball head, jadi kita bisa miring-miringin ke sana kemari. Cuma sayangnya gue nggak nemuin adanya baut buat kenceng kendorin si ball headnya ya. Soalnya sepengalaman gue kayak misalkan di tripod ya, itu lama-lama ball head kalau dimain-mainin mulu ya bakalan kendor juga gitu. Jadi harus dikencengin lagi. Tapi nggak tahu juga sih kasusnya kalau buat desktop mic kayak gini mungkin bakalan awet-awet aja ya. Soalnya sejauh ini gue tes juga ya, gue lebih sering geser semua mic-nya daripada mainin ball headnya. Karena emang ukurannya tergolong compact. Belum lagi ya dia bisa tilting juga. Yang jelas sih ini settingan ball head bawaannya bagus banget ya, kerasa pas, nggak terlalu seret tapi nggak terlalu longgar juga. Kalau kita tilting si mic-nya juga dia ball headnya tuh nggak gampang ke bawah-bawah. Nah mantapnya lagi di kelengkapannya tuh kita selain dapat USB-C sama buku sakti ya, kita bakalan dapat extender pole juga yang bentukannya batang kayak gini. Jadi dia tuh gampangnya ya bisa ditinggiin lah, biar posisinya lebih dekat sama mulut kita. Atau sebenarnya kalau mau pasang di boom arm juga bisa kok, dia mountingnya pakai 5/8 inch. Oke, terus buat build quality-nya juga ini tergolong bagus sih. Emang dia nggak yang full besi ya, kayak bagian kapsul atasnya sini nih kayaknya plastik sih. Tapi bodi bagian bawahnya ini kayaknya aluminium, soalnya kalau dipegang tuh dingin. Terus buat stand sebatangnya juga dia pakai besi tebel gitu, extendernya juga besi tebel, sama base-nya ini kayak plastik gitu tapi dalamnya besi harusnya, soalnya agak berat sih. Nah sekarang saatnya buat ngetes suara dari Rexus Snare ini. Let's go, gua setup dulu ya. Oke, tes 1, 2, 3.
Ya, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam pakai si Rexus Snare yang ada di depan gue ini dengan jarak ya kurang lebih sekitar 1 jengkal ya. Gue nggak pakai extension pole-nya di sini by the way. Terus gue recordnya juga di sini pakai Audacity dengan project rate di 48 kHz aja. Soalnya kan nanti bakalan gue render di 48 juga sih. Jadi meskipun si mikrofonnya capable sampai 96 ya gue recordnya tetap di 48 aja. Di sini gue juga sambil live monitoring pakai jack 3,5 mm ya, gue colok ke IM. Jadi di sini gue bisa sambil dengerin gue ngomong apaan. Ini suaranya nanti nggak akan gue edit sama sekali ya. Benar-benar mentah apa adanya begini aja. Ya so far sih kalau gua testing terus gua coba playback segala macem ya gue ngerasa ini mic suaranya oke banget sih buat nge-record human voice. Dia tuh kedengeran jelas secara artikulasi terus kayak bodinya tuh masih dapet nggak berasa terlalu tipis tapi atasnya tuh tetap ngisi. Jadi beningnya tuh berasa, crispy-nya berasa gitu nggak mendem. Nah gue mau tes juga untuk noise handlingnya dari segi floor noise ataupun ambient noise jadi gue bakalan diem dulu bentar. Ya, harusnya sih nggak kedengeran apapun ya. Jadi suaranya cukup sunyi, cukup bersih. Dan ini ruangan sebenarnya emang nggak sunyi-sunyi amat karena PC-nya nyala. Di PC itu ada banyak fan, terus AC juga nyala. Jadi sebenarnya sih nggak sunyi-sunyi amat. Dan ini ruangan juga, ini ada apaan terbang? Ini ruangan juga akustiknya jelek by the way, terus gue nggak pasang peredam apapun, jadi suara luar juga harusnya bisa masuk, walaupun ini gue syutingnya malam sih, jadi harusnya nggak berisik juga kalau dari luar ya. Jadi ya kayak gitu, so far sih ya gue coba-coba ini untuk noise handlingnya udah oke banget tanpa ada embel-embel yang berbau software noise reduction kayak gitu-gitu, yang biasanya malah bikin suaranya jadi kayak ada kompresi terus nggak terkesan natural juga. Oh ya, sama berhubung salah satu mikrofon yang cukup sering gua pakai juga adalah mikrofon yang harganya sama persis sama Rexus Snare ini di 499.000, yaitu si Tron Max M4. Jadi ya gua bakalan coba bandingin juga sama ini mikrofon, tapi gua setup dulu ya. Let's go. Oke, tes 1 2 3. Nah, sekarang gua pakai si Tron Max M4 yang kurang lebih jaraknya sama sekitaran 1 jengkalan. Ini gue juga pakai settingannya yang sama persis ya. Dia runningnya itu di condenser lagi cardioid modenya, bukan pakai omnidirect soalnya kalau M4 ini ada 2 polar pattern ya. Terus recordnya juga sama di Audacity dengan project rate yang sama juga di 48 kHz. Gue pakai USB-C karena emang dia cuma USB-C doang supportnya, sama gue sambil monitoring juga kayak gini. Ya kurang lebih ini karakter suaranya dari si M4 kalau dibandingin sama snare tadi. Kalau gue sih ngerasa si M4 ini suaranya lebih apa ya, lebih dominan di low frekuensi kali ya. Jadi kayak dia cukup fokusnya itu di low sampai ke mid range, atasnya tuh kayak lebih buntung kalau dibandingin sama Rexus Snare tadi. Si snare itu kerasa lebih ngisi semuanya dari bawah sampai atas, kerasanya apa ya, mungkin bikin sensasi kayak lebih bening atau lebih clear kayak gitu sih. Ya jadi menurut gue sebenarnya kedua-duanya nih sama-sama bagus ya, cuma lebih ke punya karakter masing-masing aja sih, tinggal disesuaikan sama selera. Kalau gue pribadi sih jujur aja lebih suka sama karakter suaranya Rexus Snare. Tapi itu ngomongin tentang suara doang ya, jadi bukan secara overall. Kalau bahas soal overallnya kayaknya bisa jadi satu video sendiri Pak, panjang banget bahasnya gitu ya. Jadi ya paling gitu aja untuk tes ke M4-nya. Sekarang kita pindah lagi ke Rexus Snare, let's go. Oke, sekarang gue udah balik lagi pakai Rexus Snare. Jadi harusnya kalian udah bisa kebayang lah ya karakter suaranya antara si Rexus Snare dibandingin sama Tron Max M4, atau mungkin bisa dibandingin juga sama yang dari awal video tuh gue pakai boom arm ini ya. Gue pakai si Maono PD200X. Walaupun ini dia spesies yang berbeda karena ini dynamic microphone bukan condenser. Jadi ya pokoknya beda spesies lah. Dan ini harganya juga beda. Ini harganya 999. Jadi 2 kali lipatnya dibandingkan sama M4 dan juga Rexus Snare. By the way, mulai dari sekarang sampai videonya habis, bentar lagi habis ya. Ini gue record suaranya pakai si Rexus Snare ini aja ya, jadi nggak ganti-ganti mikrofon lagi. Ya, overall menurut gue si Rexus Snare ini oke banget ya. Dia suaranya bagus, desainnya bagus, build quality-nya juga bagus. Emang sih dia bukan mic yang fiturnya tuh ampe tumpah-tumpah.
Tapi kayaknya buat user Mac harga segini nggak perlu fitur terlalu banyak juga kali ya. Soalnya pengalaman gue kayak sama Citroen Max M4 ini yang mana dia punya dua polar pattern tapi ujung-ujungnya omnidirectionalnya nggak pernah gue pakai. Yang gue pakai cardioid doang. Terus juga dia emang nggak ada XLR. Cuman kalaupun ada XLR ya berarti PR karena kita harus punya audio interface lagi. Dia juga nggak punya EQ dan lain-lainnya lah. Ya emang targetnya sih kelihatannya ya buat user yang udah tinggal langsung colok Type-C aja terus adjust gain levelnya dan udah bisa langsung bacot. Ya jadi paling segitu aja videonya seputar Rexus Snare ini. Gue ingetin lagi ya kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Dan segitu aja. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.